Halo semuanya, di depan saya kali ini sudah ada dua buah power supply dengan tipe atau seri yang sama tapi berbeda kapasitas. Kalian yang suka merakit PC kere-hore pasti sudah tahu lah ya dengan brand power supply yang satu ini. Ini adalah Aerocool United Power 500 Watt yang ada di sebelah kiri saya. Ini udah cukup favorit ya, udah lama beredar di pasaran dan karena mungkin dilihatnya laku, maka Aerocool memasukkan kembali versi yang lebih murahnya lagi, lebih terjangkau dengan kapasitas yang lebih kecil, yakni United Power 400 Watt. Bedanya kalau kalian lihat di label atau spesifikasi yang tercantum di power supply-nya, untuk yang 500 watt ini ada ratingnya di 35 ampere dengan total 420 watt. Sedangkan yang 400 watt dia cuma 30 ampere di 360 watt. Jadi sebenarnya bedanya cuma 60 watt ya. Dan yang seperti ini biasanya orang-orang zaman dulu bilangnya power supply ini nggak pure power. Karena nama yang tertulis United Power 500 watt, tapi rail 12 voltnya cuma jalan di 420 watt. Tapi itu nggak masalah sih buat saya selama komponen dan kualitas power supply-nya masih bagus dan bisa dipakai dengan normal, kenapa nggak gitu. Sedangkan untuk di sisi konektor, beda kedua power supply ini cuma ada di CPU EPS 4+4. Kalau yang 500 watt ini dia sudah ada dua kali CPU EPS 4+4, jadi kalian bisa pasang di motherboard dengan chipset-chipset yang high-end seperti chipset Z atau chipset X. Sedangkan yang 400 watt ini cuma ada CPU EPS 4+4 satu aja, layaknya power supply low budget pada umumnya. Sedangkan untuk PCI Express Power atau untuk VGA card sama ya, 6+2. Untuk beda lainnya lagi sepertinya nggak ada ya. Oh ya, untuk spesifikasi kabel juga keduanya sama, memakai spesifikasi kabel 18 AWG yang udah cukup bagus lah buat power supply low budget seperti ini. Dan untuk di paket pembelian kalian bakalan mendapatkan satu kabel power yang biasa aja, kemudian satu set kabel untuk memasang dan juga safety reminders, kertas petunjuk. Udah gitu aja. Sekarang kita akan lanjut membongkar kedua power supply ini, kita bandingkan dan saya akan jelaskan sebisa saya aja karena saya bukan ahli elektronika. Yuk, cus! Sekilas dilihat bentuk dan ukuran kedua power supply ini sama persis ya. Cuma cat atau warna hitamnya aja yang sedikit berbeda. Dan FYI kedua power supply ini bukan tipe full range guys. Ada labelnya 200 sampai 240 volt. Jadi pastikan listrik rumah kalian oke. Oh ya, ini juga keduanya masih segel ya, belum pernah dibongkar. Dan untuk versi 500 watt ini sudah bekas pemakaian sejak tahun 2021 tanpa ada kendala. Oke, sudah terbuka dan penampakannya seperti ini. Kita lihat mulai dari fan-nya dulu. Jelas sama-sama pakai fan 12 cm, spek RPM juga sama 1800, cuma mereknya aja yang beda. Nah, untuk isi dari kedua power supply ini akan saya jelaskan sebisa saya ya. Sekilas pandang kedua power supply ini nampak oke lah. Group regulated seperti pada umumnya, tapi komponen terlihat padat berisi. Untuk MI filter atau filter terdepan dari stop kontak yang versi 500 watt justru kelihatan lebih minimalis. Cuma ada sepasang induktor toroid dan kapasitor kotak kuning ini. Nggak seperti yang versi 400 watt. Udah jelas pakai double phase. Ada dua pasang induktor toroid dan kapasitor kotak biru. Setelah itu arus listrik diubah menjadi DC oleh dioda atau bridge rectifier tanpa heatsink nih. Kedua power supply sama. Kemudian lanjut ini ada rangkaian APFC mulai dari kapasitor dan induktor toroid yang cukup besar. Kedua power supply lagi-lagi sama ya di sini. Dan untuk kapasitor primernya ukuran keduanya terlihat sama juga. Yang versi 500 watt pakai kapasitor dari brand Changx. Kapasitor Taiwan mid tier yang oke punya. Sedangkan untuk yang versi 400 watt ini Hakon. Ini juga kapasitor yang lumayan sih, walaupun nggak sepopuler merek Cheng. Terus kalau yang versi 400 watt ini di rangkaian APFC ada sirkuit PCB dengan IC controller yang nggak ada di versi 500 wattnya. Saya nggak tahu apakah versi 500 watt yang keluaran terbaru juga begini ya, karena punya saya ini kan udah cukup lama.
Yang jelas di sini versi 400 watt justru yang punya rangkaian komponen lebih bagus. Lanjut lagi, setelah melewati kapasitor primer, arus listrik akan diolah oleh MOSFET atau transistor dengan heatsink silver tipis ini. Ada 3+1 untuk versi 400 watt dan 2+2 untuk versi 500 wattnya. Di sebelahnya ada trafo utama jelas, yang ukurannya hampir sama ya antar kedua PSU. Satu trafo utama dan satu trafo sekunder yang agak kecil. Dan untuk versi 500 watt juga sama, tapi posisi trafo sekundernya aja yang agak berbeda, lebih ke bawah. Dan ini kok seperti ada bekas lem gitu ya. Mungkin ini ada labelnya guys sebelumnya, tapi udah terkelupas sendiri karena panas. Setelah keluar dari trafo utama, arus listrik bakalan disempurnakan lagi oleh dioda transistor yang ada heatsinknya ini, untuk menghasilkan arus 12, 5, dan 3 volt. Yang kemudian akan difilter lagi oleh sebuah induktor toroid yang ukurannya cukup besar di kedua power supply. Ada sepasang ya, ini biasanya untuk membagi atau grouping voltase masing-masing. Nah, untuk kapasitor sekunder di kedua power supply ini kelihatan hampir sama-sama aja ya jumlahnya. Yang versi 500 watt warna hijau-hijau ini jelas brandnya Chang'e, oke. Dan yang versi 400 watt lagi-lagi pakai kapasitor yang agak asing namanya. Warna ungu ini TMX, dan ada Asia X juga nih. Sepertinya masih saudara lah dengan Chang'e. Ya whatever lah, yang jelas menurut pandangan awam saya kedua power supply ini punya rangkaian dan komponen yang oke untuk kelas harga di bawah 500.000. Buat kalian yang lebih expert di bidang elektronika bisa menambahkan di kolom komentar apa kesan dan plus minus dari kedua power supply ini. Sekarang kita lanjut ke sesi pengetesan. Spek rig atau PC yang saya pakai ini adalah motherboard AMD B450 dengan prosi Ryzen 7 1700 dan nantinya akan jalan standar. Untuk VGA card-nya saya pakai XFX RX 570 yang terkenal boros daya dan TDP-nya tinggi. Alat pengetesannya simpel aja ya, ini sebuah power meter untuk melihat tarikan dan efisiensi daya dari stop kontak. Dan ini ada multitester TRMS dari brand Zotac untuk melihat output tegangan 12 voltnya. Saat idle di Windows 10, Aerocool United Power versi 400 watt mendapatkan bacaan tarikan daya listrik di kisaran 52an watt. Sedangkan untuk voltase output 12 voltnya ada di 12,32, 12,33. Nah, untuk versi 500 wattnya, bacaan tarikan daya listriknya sedikit lebih irit, guys. Cuma beda kisaran 1-2 watt aja sih. Dan untuk output 12 voltnya terbaca di 12,18, 12,19, lebih mendekati 12,00. Jadi untuk tes di posisi idle ini jelas versi 500 watt terlihat lebih unggul, walaupun cuma beda tipis. Kita beralih ke kondisi full load, dan di sini saya menjalankan dua aplikasi sekaligus, yakni Cinebench R20 untuk membebani CPU dan Furmark GPU stress test. Di sini Aerocool United Power 400 watt menarik daya listrik sebesar kisaran 365an watt dengan bacaan output 12 volt yang masih cukup bagus. Awalnya sih 12,0 sekian, tapi semakin lama kok semakin drop. Jadi mentok di 11,97 volt yang paling terendah ya. Ini mendekati versi 500 wattnya yang juga drop ke kisaran 11,92 volt. Dan yang 400 watt menurut saya malah sedikit lebih stabil ya. Padahal load dayanya ada di rating maksimal 12 voltnya, yakni 360 watt. Dropnya pun masih tergolong normal sih. Kalau dibandingkan dengan saat idle tadi kan dari 12,33, ini jadi 11,97. Dan untuk versi 500 watt, dropnya malah lebih sedikit lagi, lebih bagus. Jadi masih lebih oke lah buat daily usage, yakni saat pemakaian normal, di mana load daya pasti bakalan naik turun ya. Nggak saat seperti saya tes gini, bisa konstan. Nah, jadi gitu aja review, tes, dan perbandingan kedua power supply Aerocool United Power series ini.
Kalau kalian nanya ke saya worth atau enggak, ya itu tergantung dari satu budget kalian, dan yang kedua tergantung dari komponen atau parts PC yang kalian pakai, seberapa besar load daya yang dibutuhkan, dan yang ketiga adalah pastikan rumah kalian mempunyai suplai listrik yang stabil. Karena keduanya ini belum full range ya, masih di range 200 sampai 230 volt yang nggak bisa berjalan dengan normal kalau kalian sering brownout atau drop voltase di rumahnya. Oke, jadi mungkin gitu aja. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.